Jadi saudara yang dari satu rahim. Nah, jadi satu rahim itu yang kinship kalau bahasa Amerika. Jadi jangan memutus persaudaraan yang dari satu rahim. Itu yang nanti diancam dengan hukuman neraka. Wala yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraan, tali persaudaraan. Maaf, ini memang sering terjadi soalnya ya, apalagi kalau kita akui aja lah orang Indonesia itu ya, ini walaupun nggak semuanya tapi suka terjadi. Kalau sudah pembagian warisan itu biasanya mulai saling memutuskan persaudaraan karena nggak dapat bagian yang dia inginkan. Akhirnya apa? Diputuskan dari persaudaraannya dengan saudaranya. Kakaknya dapat tanah lebih banyak misalnya, udah marah. Adiknya dapat lebih banyak, marah. Makanya di Islam itu warisan itu diatur sebegitu ketatnya ya, agar tidak terjadi perselisihan tersebut. Ya, kadang-kadang memang kalau kita ikuti aturan manusia itu ada yang mengatakan, kenapa sih nggak dibagi rata aja, anaknya 6 ya, anaknya 6 misalnya, laki-laki perempuan anaknya 6, udah bagi rata aja tuh adil katanya. Belum tentu bagi rata itu adil. Makanya Islam tuh dihitung serinci-rincinya masalah warisan itu, bukan yang bagi rata itu yang adil, tapi yang ngikutin ini nih yang adil. Gitu. Karena apa, nanti hubungannya dengan kewajiban-kewajiban lain. Kadang-kadang kan perempuan bilang, kenapa kok laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari perempuan di Islam? Islam itu nggak adil. Kalau melihat hukum warisan doang memang nggak adil. Kalau cuma stop di hukum warisan. Tapi harus juga lihat hukum nafkah nanti di sana. Jadi hukum warisan sama hukum nafkah paling nggak harus dipelajari dua-duanya itu. Apa nafkah itu? Nafkah itu adalah kewajiban yang kita harus lakukan terhadap orang yang kita nafkahi. Itu namanya nafkah. Termasuk orang yang kita nafkahi tentunya adalah bagi laki-laki, anak dan istri. Bagi perempuan tidak ada. Hebat kan? Perempuan itu nggak wajib menafkahi siapapun. Dari segi kewajiban ya, bukan dari masalah sunnah atau apa, dari masalah kewajiban. Siapa yang wajib memberi nafkah? Suami atau istri? Suami. Jadi istri tidak wajib memberi nafkah. Begitu kan? Istri. Kalau istri punya duit, itu adalah duit istri. Kalau suami punya duit, itu duit istri. Bener kan ibu-ibu? Emang iya. Suara hati. Jadi memang seperti itu. Makanya yang termasuk dinafkahi itu adalah pertama anak dan istri. Yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak mampu lagi. Artinya orang tua yang tidak mempunyai pendapatan lagi, itu menjadi kewajiban anak laki-lakinya untuk menafkahi orang tua tersebut. Yang ketiga adalah saudara perempuan dari anak laki-laki tersebut. Tapi saudara perempuan ini syaratnya tidak ada yang menafkahi dia. Artinya kalau dia perempuannya, saudara kita punya suami, yaitu suaminya urusannya. Tapi kalau saudara perempuan kita baik kakak atau adik itu janda misalnya, nggak punya kerjaan, maka kita sebagai laki-laki itu wajib menafkahi saudara kita. Tentunya semampu kita, bukan kewajibannya. Kewajiban itu nanti nggak sama antara kewajiban untuk anak istri kita, untuk orang tua kita, untuk adik kita, nggak bisa disamakan. Tapi yang jelas kita wajib menafkahi orang-orang tersebut. Makanya laki-laki itu diberikan 2 kali harta lebih banyak. Karena apa? Karena hartanya dia nanti digunakan untuk dia sendiri dan juga untuk menafkahi yang lain. Sekarang perempuan dapatnya setengah dari laki-laki. Katakan laki-laki dapat $1 juta, $1 million.
ya. Yang perempuan dapat $500,000. Wah, banyak kan? Banyak buat sendiri. $500,000 buat siapa? Sendiri. Buat sendiri. Ya, iya. Jadi gitu. Jadi perempuan nggak boleh iri kalau laki-laki berdua kali, karena itu yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan yang seadil-adilnya di sana. Bukan yang bagi rata. Maaf, kadang-kadang sebagian culture di negara kita ada yang menyamaratakan aja biar gampang katanya. Pokoknya dibagi rata aja, semua dapat 1 miliar. Itu kan masuk neraka kan kalau nggak diikutin ya. Oh iya, Selamanya lagi. karena di surat An-Nisa di ayat 13 ancaman bagi yang tidak melaksanakan hukum waris itu adalah neraka langsung. Jadi artinya itu dosa besar kalau tidak mengikuti hukum waris. Nah, begitu. Tapi kalau mau nanti masalah hukum waris lebih jelas, nanti kita bisa punya sesi tersendiri bagaimana ngitungnya. Saya pun ada apa namanya, punya programnya. Hah? Apa ini? Programnya Ya, ada programnya, kemudian bagaimana caranya, bahkan insya Allah ya dari program itu bisa dikeluarkan semacam sertifikat misalnya. Katakanlah misalnya siapa yang mau meninggalkan? Enggak ada ya. Siapa ada? Udin, ada nama Udin ya? Udin ya. Katakanlah Udin mau meninggal, Udin itu bisa kita buatkan sertifikat warisan atas nama Udin. Jadi di sana dituliskan apabila Udin meninggal, gitu ya,